Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan makalah dari kelompok kami, yaitu yang bertemakan ijma untuk memenuhi tugas dari mata kuliah usul fikih, dan juga sebagai dosen pengampunya yaitu Bapak Nur Hadi SHIMH. Kemudian selanjutnya adalah pengertian ijma. Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mengutip buku dari ijma adalah sebagai dalil syar'i ketiga, tulisan Tazun Nasar. Definisi ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kemudian ijma secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah pada suatu masa atas suatu hukum syara. Pada awal masa penerapan ijma, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khilafah dan petinggi negara, sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat Islam. Kemudian ahli usul fikih yang menyampaikan pengertian ijma diantaranya yaitu Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Subuki, kemudian Ali Abdul Razak, kemudian Abdul Karim Zaidah. Mereka mengemukakan pendapatnya tentang ijma. Kemudian selanjutnya yaitu dasar hukum ijma. Yang pertama, dasar hukum ijma yaitu adalah Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Perkara ulil amri yang terdapat pada ayat tersebut berarti hal keadaan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Bila para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma hendaknya diikuti karena mereka mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan dan dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudara Auliai Rahman Gopar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Suhardi. Saya menjelaskan rukun-rukun ijma dan lainnya. Ulama-ulama usul fikih menetapkan rukun-rukun ijma sebagai berikut. Ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan. Kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah semua mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum bisa dikatakan suatu ijma. Selanjutnya ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh mujtahid
bahwa ia sependapat dengan mujtahid yang lainnya tentang hukum syarok, tentang hukum atau syarok dari suatu peristiwa permasalahan yang terjadi pada masa itu. Keempat, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Jika terjadi suatu kesepakatan oleh sebagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma. Selanjutnya, di sini ada macam-macam ijma, sekalipun sulit membuktikan apakah ijma benar-benar terjadi, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih diterangkan macam-macam ijma, diterangkan bahwa ijma itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam. Di antara lain, dari segi terjadinya maka ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma bayani dan ijma sukuti. Ijma bayani sendiri memiliki arti yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas. Ijma sukuti yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri dan tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi yakin atau tidaknya, maka ijma terbagi dua, ijma qat'i dan ijma zanni. Ijma qat'i yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah qat'i, diyakini benar terjadinya. Kedua, ijma zanni yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.